Selamat malam. Untuk Anda yang berhati mulia, hari ini saya ingin berbicara tentang orang-orang yang sebaiknya tidak pernah Anda dekati. Saya yakin, siapapun pasti pernah mengalami hal seperti ini. Anda sudah bersikap baik dan ramah kepada seseorang, namun balasan yang Anda terima sama sekali tidak setimpal, hingga Anda bertanya-tanya, "Loh, kok aneh ya?" Tentu saja, saya paham sejak awal bahwa Anda berbuat baik bukan untuk mengharapkan imbalan. Namun, wajarnya kita berharap akan menerima balasan sederhana seperti terima kasih, bukan? Akan tetapi, dalam kasus yang parah, Anda malah dipelototi atau diperlakukan dengan sikap yang membuat Anda terkejut. Memang ada orang-orang yang benar-benar tidak bisa diperbaiki. Ketika bertemu orang seperti itu, Anda pasti merasa bingung. Kenapa ya? Apa ada yang salah dengan saya? Apakah saya terlalu picik karena mengharapkan ucapan terima kasih? Tapi, dengarkan baik-baik, saya tegaskan kepada Anda. Anda sama sekali tidak bersalah dalam situasi ini. Anda hanya kebetulan bertemu dengan orang yang bermasalah secara kepribadian. Orang yang jiwanya kotor, yang memang seharusnya tidak Anda dekati sejak awal. Jadi, saat bertemu orang seperti ini, Anda tidak perlu merasa cemas sedikit pun. Jangan dipikirkan sama sekali. Yang lebih penting adalah bagaimana cara melindungi diri Anda dari orang-orang seperti ini. Oleh karena itu, hari ini saya akan menjelaskan ciri-ciri dan cara mengenali mereka. Mohon simak sampai akhir. Ya, ciri-ciri pemilik hati yang busuk. Ketika saya mengatakan busuk, beberapa orang mungkin salah paham dan berpikir saya menghina penampilan fisik seseorang. Mereka mungkin akan berkata, "Jangan menilai orang dari wajahnya. Tidak baik, loh." Tapi bukan itu maksud saya. Saya tidak sedang membicarakan paras yang cantik atau jelek. Sekalipun seseorang memiliki wajah yang sangat menawan, jika kepribadiannya jahat dan hatinya sudah membusuk, maka itulah yang saya sebut sebagai orang yang busuk hatinya. Orang-orang seperti ini biasanya pandai menyembunyikan sifat asli mereka, jadi mungkin sulit untuk mengenalinya hanya dari penampilan luar. Namun, jika Anda perhatikan lebih dalam, Anda akan bisa merasakan aura gelap yang terpancar dari batin mereka. Semacam suasana keruh yang menyebar dari dalam dirinya. Aura itu benar-benar tidak menyenangkan. Lalu, bagaimana cara kita mengenalinya? Cara termudah tentu saja melalui tindakan mereka, tetapi kita juga bisa melihatnya dari ekspresi wajah, gerak-gerik, dan cara mereka berbicara. Pada dasarnya, orang yang hatinya busuk itu sangat egois dan hanya memikirkan dirinya sendiri. Mereka sama sekali tidak peduli dengan perasaan orang lain, dan tidak pernah terlintas di benak mereka apa yang dipikirkan oleh orang-orang di sekitarnya. Yang ada di kepala mereka hanyalah bagaimana cara membuat orang lain menuruti kemauannya, bagaimana cara menjadi pusat perhatian, dan bagaimana cara memanfaatkan orang lain demi keuntungan pribadi. Sungguh, pemikiran mereka sangatlah dangkal. Sekarang, mari kita bahas lebih detail ciri-ciri orang yang hatinya busuk. Aite, sikapnya berubah tergantung lawan bicara. Seperti yang sudah saya katakan, orang berhati busuk pada dasarnya hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga mereka akan menunjukkan minat yang terang-terangan pada hal-hal yang menguntungkan mereka. Itulah sebabnya, di depan atasan, mereka akan bersikap sangat sopan dan berusaha keras menunjukkan sisi terbaiknya. Namun, begitu hanya ada rekan kerja atau bawahan di sekitarnya, mereka akan berubah drastis menjadi orang yang sombong dan seenaknya. Ada juga tipe wanita yang sikapnya tiba-tiba berubah di hadapan laki-laki. Mungkin istilah jaga image jaim sudah terdengar kuno, ya? Di depan pria yang disukainya, dia akan berpura-pura lembut, berbicara dengan manja sambil berkata, "Aku nggak ngerti." Nih, namun, saat bersama teman-teman wanitanya, dia bisa menjadi sangat kasar, duduk dengan kaki terbuka, atau bahkan membicarakan keburukan orang lain tanpa henti. Orang seperti ini mungkin merasa dirinya cerdik karena bisa bersikap fleksibel. Tetapi mengubah sikap tergantung pada siapa yang dihadapi adalah tindakan yang sangat dangkal. Cepat atau lambat,
sifat aslinya pasti akan terbongkar. Dan ketika sifat aslinya terungkap, pria yang dia suka dan atasannya pun akan muak dan akhirnya meninggalkannya. Sungguh cara hidup yang menyedihkan. Bukan, mengharapkan kemalangan orang lain. Wajar jika kita merasa wah, hebat ya atau sedikit iri ketika melihat orang yang lebih sukses atau lebih bahagia dari kita. Ketika mendengar teman menikah, punya anak, atau mendapat promosi jabatan, kita secara alami akan ikut senang dan mengucapkan, "Wah, selamat ya." Perasaan seperti itu sangat manusiawi dan normal. Namun, orang yang hatinya busuk tidak seperti itu. Mereka cenderung kuat dalam mengharapkan kemalangan menimpa orang lain. Perasaan ini bisa diekspresikan secara terang-terangan atau tersembunyi, tetapi intinya, mereka tidak tahan melihat orang lain lebih bahagia dari dirinya, dan mereka tidak bisa menahan perasaan itu. Tentu, rasa iri adalah sesuatu yang dimiliki setiap orang. Tetapi orang normal tahu bahwa perasaan itu tidak pantas ditunjukkan di depan umum dan bisa mengendalikannya. Sebaliknya, orang berhati busuk akan berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kebahagiaan orang lain. Dengan tekad aku harus menjegal dia agar dia sial, mereka akan mencoba menyakiti orang tersebut. Dalam kasus ekstrem, ada yang benar-benar melakukan tindakan kriminal hingga ditangkap polisi. Saya punya seorang kenalan yang mengalami hal ini. Cucu perempuannya menikah dengan pria yang sangat baik. Seharusnya ini menjadi momen yang membahagiakan, bukan? Tetapi kenalan saya itu, alih-alih ikut bahagia, justru berkata sambil tersenyum sinis, katanya suaminya itu cuma punya satu ginjal. Wah, nggak bakal panjang umur tuh. Saya merinding mendengarnya. Rupanya, bahkan terhadap cucunya sendiri, ada perasaan tidak ingin melihatnya lebih bahagia. Sebaiknya kita menjauh dari orang seperti ini. Dan jika Anda sendiri merasakan cemburu saat melihat orang lain bahagia, ubahlah perasaan itu menjadi motivasi positif. Katakan pada diri sendiri, aku juga akan berusaha agar bisa bahagia seperti dia. Jika Anda melakukannya, niscaya kebahagiaan akan datang kepada Anda. Merendahkan orang lain. Orang berhati busuk memiliki jiwa kompetisi yang sangat tinggi. Mereka selalu membandingkan diri dengan orang lain dan tidak akan tenang jika tidak merasa lebih unggul. Sebenarnya, tanpa perlu diagnosis dari psikiater pun, orang awam bisa melihat bahwa mereka memiliki kompleks inferioritas yang parah. Kenapa? Karena mereka sadar ada jurang yang besar antara idealisme dan kenyataan hidup mereka. Itulah sebabnya mental mereka tidak stabil, dan mereka selalu mudah tersinggung. Orang seperti ini tahu bahwa mereka tidak bisa bersaing dengan para elit atau orang-orang sukses di luar sana, tetapi mereka ingin menang dan merasa lebih unggul dari rekan kerja atau bawahan di dekatnya. Mereka akan menargetkan orang yang dianggap bisa dikalahkan dan mulai mencari-cari masalah. Mereka akan membandingkan segalanya, mulai dari merek pulpen, ponsel, mobil, rumah, hingga latar belakang pendidikan dan bahkan asal-usul pasangan kita. Bagi wanita, mungkin mereka akan bersaing soal tas bermerek atau status sosial pacar mereka. Mereka juga akan berusaha keras mencari-cari kesalahan dalam percakapan. Jika lawannya membuat kesalahan kecil, mereka akan membesar-besarkannya, membentak, atau menyalahkannya habis-habisan. Sikapnya seolah-olah baru saja memenangkan pertarungan besar, lalu mulai menceramahi dengan nada sombong. Orang seperti ini juga tidak segan menyebarkan rumor buruk yang tidak benar. Berurusan dengan mereka benar-benar merepotkan. Maka dari itu, kuncinya adalah jangan pernah membicarakan hal-hal pribadi dan sebisa mungkin hindari interaksi dengan mereka. Anggap saja mereka adalah orang-orang kasihan yang hanya bisa menjaga kewarasannya dengan cara bersaing dan merendahkan orang lain. Dengan begitu, Anda akan merasa lebih lega. 4. Memaksakan pendapat pribadi. Setiap manusia memiliki pandangan yang berbeda-beda, dan sudah selayaknya kita saling menghargai perbedaan pendapat tersebut. Namun, orang yang hatinya busuk akan memaksakan pendapat pribadinya kepada orang lain tanpa mau dibantah. Mereka sangat yakin bahwa pendapat merekalah yang paling benar dan menolak mendengarkan orang lain. Padahal,
Seringkali mereka bukanlah seorang ahli atau memiliki otoritas di bidang tersebut. Seringnya, mereka hanya tahu satu hal dan tidak menyadari adanya dunia yang lebih luas di luar sana. Contohnya, ada cerita tentang seorang pria yang marah besar pada pacarnya hanya karena pacarnya membuat sambal terasi yang menurutnya aneh dan salah. Dia menyebut pacarnya tidak tahu apa-apa. Setelah diusut, ternyata alasannya sangat sepele. Di rumahnya, ibunya selalu menambahkan sedikit gula merah ke dalam sambal terasi. Jadi menurutnya, sambal terasi tanpa gula merah itu aneh. Lebih parahnya lagi, dia menganggap itu adalah pengetahuan umum, sehingga dia berasumsi pacarnya akan otomatis menambahkan gula merah tanpa perlu diberitahu. Dia marah karena pacarnya tidak melakukannya. Zaman sekarang, masih ada orang yang seperti katak dalam tempurung, bukan? Mungkin terdengar konyol, tapi orang seperti ini benar-benar ada dan jumlahnya tidak sedikit. Mereka sangat merepotkan karena mereka benar-benar yakin dengan pandangannya yang sempit itu. Orang seperti ini biasanya akan merasa malu dan minder ketika mengetahui kebenaran, dan secara alami orang-orang di sekitarnya akan menjauh. Cara terbaik adalah dengan tidak meladeninya. Oh, gaya bahasa yang kasar. Gaya bahasa seseorang mencerminkan latar belakang keluarga dan pendidikannya. Memang, bersikap terlalu sopan hingga tidak sesuai situasi juga menunjukkan bahwa kesopanan itu tidak tulus. Namun, tutur kata yang lembut, terutama pada wanita, menunjukkan adanya kepedulian terhadap perasaan orang lain. Pria atau wanita yang gaya bahasanya kasar seringkali berdalih, "Aku orangnya blak-blakan, nggak suka yang ribet." Tapi, terlalu blak-blakan justru bisa menimbulkan masalah. Mereka bisa bersikap seperti itu karena sama sekali tidak memikirkan perasaan orang lain. Mereka sangat tidak peka dan tidak peduli jika kata-katanya menyakiti orang lain. Bayangkan, seseorang membawakan Anda kue buatannya sendiri. Orang normal akan bertanya cara membuatnya sambil memuji, "Wah, pasti repot ya bikinnya. Pantas saja enak. Terima kasih ya sudah dibuatkan." Tapi, bagaimana jika Anda malah dikomentari, "Ih, ngapain sih repot-repot bikin ginian?" Tentu saja orang itu akan berpikir, "Nggak akan lagi aku buatin kue untuk dia." Padahal, dengan sedikit kata-kata yang penuh perhatian, kita bisa membuat orang lain senang. Sebaliknya, bahasa yang kasar dan ekspresi yang sembrono hanya akan menyakiti hati dan menciptakan musuh di mana-mana. Orang seperti ini juga sering dengan sengaja menggunakan lelucon jorok atau kata-kata kotor untuk membuat suasana menjadi tidak pantas. Tidak hanya itu, bahkan ketika mereka tahu kata-katanya menyakiti orang lain, mereka akan menambahinya dengan, "Gitu aja baper." Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang hatinya busuk. Orang seperti ini pada dasarnya hanya mengucapkan apapun yang terlintas di kepala mereka tanpa berpikir. Jadi, sangat konyol jika Anda sampai merasa sedih karenanya. Pelajarilah skill untuk cuek terhadap kata-kata mereka. Terkadang, orang seperti ini justru akan merasa sakit hati jika diperlakukan dengan cara yang sama. Membalas dengan kata-kata kasar yang serupa mungkin bisa membuat mereka sadar, tapi cara ini tidak terlalu saya anjurkan. Leo, tidak bisa memahami perasaan orang lain. Terkadang, ada orang yang mengucapkan kata-kata yang sangat kejam kepada seseorang yang sedang bersedih. Sampai kita terheran-heran, kok bisa dia ngomong begitu? Ada dua tipe orang seperti ini. Orang yang sengaja mengatakannya untuk menyakiti, dan orang yang sama sekali tidak mengerti perasaan orang lain sehingga mengatakannya tanpa niat jahat. Tentu saja, orang yang sengaja menyakiti sudah pasti berhati busuk. Namun, menurut saya, orang yang mengaku tidak sengaja atau tidak bermaksud jahat juga tidak bisa dimaafkan begitu saja, karena dampaknya sama-sama menyakitkan bagi korban. Mungkin ada sesuatu yang kurang dalam perkembangan otaknya sebagai manusia. Ada cerita tentang seorang anak SD perempuan yang anjing kesayangannya mati. Tanpa pikir panjang, dia menceritakannya kepada temannya. Temannya itu, bukannya ikut berduka, malah matanya berbinar dan terus bertanya, "Matinya gimana? Kenapa mati? Kenapa?"
Anak perempuan itu tentu saja sedih dan hanya bisa menunduk menahan tangis. Tapi temannya terus mendesaknya untuk menjawab. Yang lebih parah, ibu dari temannya itu, bukannya menghentikan anaknya, malah ikut berkata, "Ayo dijawab dong. Kan ditanya kenapa matinya." Akhirnya, anak perempuan itu menangis dan pulang ke rumah. Mendengar cerita ini saja sudah membuat saya sangat marah. Mungkin anak seusianya belum paham tentang kematian dan hanya didorong oleh rasa ingin tahu. Tetapi ibunya, sebagai orang dewasa yang seharusnya mendidik, justru tidak menunjukkan empati sama sekali dan malah menambah luka di hati anak itu. Sungguh keterlaluan, baik disengaja maupun tidak. Inilah yang terjadi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak bisa memahami perasaan orang lain. Ini terjadi karena pada dasarnya mereka tidak peduli pada orang lain. Yang menjadi prioritas utama adalah apa yang ingin mereka katakan atau ketahui. Perasaan orang lain tidak penting, sehingga ucapan dan tindakan mereka menjadi sangat egois. Karena merasa tidak bersalah, mereka tidak akan pernah meminta maaf dan akhirnya sering dimusuhi oleh orang-orang di sekitarnya. Kalaupun ada orang baik yang mencoba menasihati, mereka mungkin akan berpura-pura menyesal sejenak, tetapi karena tidak pernah benar-benar merenungkannya, mereka tidak akan pernah berubah. Mereka sering disebut sebagai orang yang tidak berkembang. Ini bukanlah pujian, melainkan sindiran bahwa mereka tidak bertumbuh sebagai manusia dewasa. Menurut saya, baik yang sengaja menyakiti maupun yang tidak sengaja, keduanya adalah orang yang hatinya busuk karena sama-sama tidak bisa memahami perasaan orang lain. Bagaimana menurut Anda? Berhubungan dengan orang-orang seperti ini tidak akan membawa kebaikan apapun. Anda hanya akan terluka atau, lebih buruk lagi, terseret ke dalam masalah mereka. Namun, terkadang kita tidak punya pilihan karena mereka ada di lingkungan kerja atau bahkan keluarga kita. Oleh karena itu, saya akan bagikan 4 cara cerdas untuk menghadapi mereka. 1. Tanggapi dengan tenang. Orang seperti ini akan menjadi sangat emosional jika orang lain tidak menuruti kemauannya. Baik pria maupun wanita, mereka akan membentak dengan kalimat andalan, "Kamu nggak ngerti apa yang saya bilang." Orang yang baik hati biasanya akan terkejut dan langsung menuruti kemauannya, atau sebaliknya, ikut terpancing emosi dan balas membentak. Namun, membalas dengan emosi yang sama adalah langkah yang salah. Jangan pernah terpancing amarah. Tarik napas dalam-dalam, kendalikan emosi Anda, dan tetaplah bersikap tenang. Itu yang terpenting. Mereka sengaja bersikap tidak menyenangkan untuk memprovokasi Anda agar menjadi emosional. Jadi, sampaikan apa yang perlu Anda sampaikan dengan tenang, tegas, dan logis. Tetap tenang bukanlah tanda kelemahan. Justru itu adalah respons yang paling kuat. Jangan membantah. Karena sifatnya yang egois, orang seperti ini memiliki keyakinan yang sangat kuat dan seringkali tidak masuk akal. Mereka juga suka membicarakan keburukan orang lain, sehingga kita sering tergoda untuk mengoreksi. Itu salah atau Anda salah paham. Itu adalah reaksi orang normal. Orang yang waras, jika diberitahu bahwa mereka salah, akan mengeceknya dan berkata, "Oh, iya benar. Terima kasih sudah memberitahu." Tetapi bagi orang berhati busuk, ketika Anda mengatakan pendapat mereka salah, mereka akan menganggapnya sebagai serangan terhadap seluruh kepribadian mereka. Jadi, hanya karena sebuah koreksi kecil, Anda bisa dianggap menginjak ranjau dan mereka akan mengamuk tak terkendali. Selain itu, ada juga yang memang sengaja melakukannya karena menikmati melihat orang lain marah atau kesal. Jika Anda menanggapinya dengan serius, Anda hanya akan menjadi bahan mainan mereka. Jadi, apapun yang terjadi, tidak ada untungnya bagi Anda. Jika Anda merasa ada yang aneh dengan ucapan mereka, cukup tanggapi dengan jawaban yang netral seperti, "Oh, begitu ya." Jika mereka membicarakan keburukan orang lain, jangan pernah setuju. Cukup katakan, "Oh ya?" Atau "Saya tidak tahu." Untuk menghindari tuduhan bahwa Anda ikut bergosip, itulah cara yang cerdas. Ubah cara pandang untuk melindungi diri.
Berurusan dengan orang seperti ini hanya akan membuat Anda terseret dalam emosi mereka. Jika Anda menanggapinya dengan serius, hati Anda hanya akan terluka dan suasana hati Anda akan memburuk. Jadi, cara cerdasnya adalah dengan mengabaikannya. Katakan dalam hati, "Oh, mulai lagi dia," atau "terserahlah." Kemudian, secara mental, posisikan jiwa Anda di atas mereka dan pandang rendah mereka. Pikirkan, kasihan sekali, kompleks inferioritasnya parah ya. Dengan begitu, apapun yang dikatakan orang menyebalkan itu tidak akan lagi memengaruhi Anda. Mengubah orang lain itu sulit, tetapi dengan mengubah cara Anda merespons, hati Anda akan menjadi lebih damai, dan Anda bisa melindungi diri dari kerusakan mental. Cara ini patut dicoba. 4. Jaga jarak. Jika orang seperti ini ada di tempat kerja atau keluarga, dan Anda tidak bisa menghindarinya, mau bagaimana lagi? Tetapi jika memungkinkan, menjaga jarak adalah solusi terbaik. Ini bukan hanya jarak fisik, tetapi juga jarak psikologis. Misalnya, jika dia adalah rekan kerja, batasi interaksi hanya untuk urusan pekerjaan. Jangan pernah membicarakan hal-hal pribadi. Hindari kontak mata dan usahakan untuk tidak berada di ruangan yang sama. Dengan tidak memaksakan diri untuk berinteraksi, Anda bisa melindungi diri dari pengaruh buruk mereka. Memprioritaskan perlindungan diri adalah hal yang sangat penting. Ingatlah, kedamaian batin Anda adalah yang paling utama. Hari ini, kita telah membahas tentang orang-orang yang hatinya busuk. Semoga Anda sekarang paham bahwa orang seperti ini selalu berpikir egois dan tidak bisa mempertimbangkan perasaan orang lain, sehingga mereka sering menimbulkan masalah. Selain itu, hati yang busuk juga akan tercermin di wajah. Biasanya, mata mereka terlihat tajam dan sinis, dahi mereka berkerut, bibir mereka melengkung ke bawah seperti huruf U terbalik, atau salah satu sudut bibirnya terangkat dengan sinis. Ekspresi buruk ini membuat wajah mereka secara keseluruhan terlihat seperti raksasa atau patung-patung menyeramkan di candi. Ini terjadi karena pikiran mereka selalu negatif, sehingga otot-otot wajah mereka terlatih untuk membentuk ekspresi marah dan tidak puas. Sifat mereka juga terlihat dari kata-kata yang sering diucapkan. Ketika dimintai tolong, mereka suka berkata, "Nggak bisa, terserah, atau lakuin aja sendiri." Kata-kata yang dingin dan menolak. Oleh karena itu, jika Anda bertemu dengan orang seperti ini, segera sadari bahwa ini tidak benar dan buatlah batasan yang jelas. Jangan lupa bahwa diri Anda adalah yang paling berharga. Lindungi diri Anda baik-baik. Sungguh, kedamaian dan kebahagiaan hati Anda adalah yang terpenting. Sepertinya waktu kita sudah habis. Bagi Anda yang telah menonton hingga akhir, jika berkenan, silakan tinggalkan komentar. Terima kasih. Bukan untuk saya, tetapi sebagai rasa syukur kepada semua orang di sekitar Anda dan kepada Tuhan yang telah memberi kita kesempatan untuk hidup hari ini. Terakhir, jika video ini menyentuh hati Anda, silakan dukung dengan menekan tombol subscribe dan like agar Anda siap menerima cerita berikutnya. Sampai jumpa lagi. Terima kasih telah mendengarkan.